Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yaumil Afiat. Saya mahasiswa Pascasarjana jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam IAIN Batu Sangkar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Fikri, mahasiswa BK semester 8. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiul Muiz, mahasiswa BK semester 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jurmanisa, mahasiswa BKPI Pascasarjana semester 2 IAIN Batu Sangkar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik-adik semua yang telah berkesempatan hadir untuk melaksanakan kegiatan kita kali ini. Kegiatan kita kali ini yaitu KKP konseling kelompok. Sebelum kita mulai, alangkah baik kita berdoa terlebih dahulu. Baik, berdoa dimulai. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Apakah semua yang ada di ruangan ini sudah berkenalan, sudah saling kenal mengenal? Ada yang sudah, ada yang belum. Baik, sebelumnya saya perkenalkan, saya sebagai pemimpin kelompok, nama Kakak Rita Maharani. Yang di sebelah sini namanya Emi, Anissa, Fikri, Raffi. Oke. Baik, sebelumnya apakah ada yang sudah pernah melaksanakan konseling kelompok sebelumnya? Sudah. Jadi siapa yang tahu apa itu konseling kelompok? Ya, silakan Anissa. Kegiatan konseling yang dilakukan secara berkelompok untuk membahas permasalahan anggota kelompok. Baik, terima kasih. Betul sekali. Selanjutnya ada lagi. Silahkan. Adalah konseling kelompok, yaitu layanan konseling yang membahas masalah seorang individu yang dibahas di dalam satu kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk mengentaskan masalah tersebut. Baik, betul sekali. Jadi dapat kita pahami bahwa konseling kelompok itu adalah suatu layanan yang ada pada bimbingan konseling untuk mengentaskan suatu permasalahan individu yang ada di kelompok tersebut dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Maksudnya dinamika kelompok di sini kita saling memberikan tanggapan, memberikan masukan-masukan terhadap masalah yang akan dibahas nantinya. Baik, sebelumnya kakak akan menjelaskan azas-azas dalam konseling kelompok ini. Yang pertama, azas kerahasiaan. Azas kerahasiaan ini sangat penting karena pada saat kita membahas konseling kelompok saat ini, kita nggak boleh membawanya ke luar dari kita semua. Maksudnya nggak boleh bocor, nggak boleh bicarain ke orang lain tanpa kesepakatan kita bersama. Kemudian azas keterbukaan, di mana kita harus terbuka, dan azas kesukarelaan, kita harus sukarela mengeluarkan argumen tanpa paksaan sedikit pun. Kemudian ada azas kenormatifan. Azas kenormatifan ini misalnya kita sebelum bicara itu angkat tangan, membiasakan, dan hal-hal yang kita bicarakan itu pun harus sesuai dengan norma, nggak boleh melenceng terhadap norma-norma yang berlaku. Sampai di sini semuanya paham? Baik, apa perlu game atau langsung masuk kegiatan? Okay. Baik, di sini saya ada game, yaitu jika kakak menyebutkan gajah, adik-adik semua bilang kecil. Sedangkan jika kakak bilang semut, adik-adik semua bilang besar. Bisa? Bisa. Gajah? Kecil. Gajah? Kecil. Semut? Besar. Oke, ditambah opsi lagi supaya lebih konsentrasi. Jika kakak bilang gajah, bilang kecil. Pakai ekspresi
sedangkan bilang semut itu besar. Bisa? Besar. Oke, kita coba sebentar. Semut, Besar. semut, Besar. semut, Besar. gajah, Kecil. semut, Besar. kurang konsentrasi. Oke, kita ulangi lagi. Semut, Besar. semut, Besar. gajah, Kecil. semut, Besar. semut, Besar. gajah, Kecil. gajah, semut. Oke, ada satu tambahan lagi. Kita ubah ya. Jika kakak bilang gajah, adik-adik semua bilang kecil, tapi ekspresinya Besar, besar gitu ya. Kalau kakak bilang gajah, kalau kakak bilang semut itu besar. Kalau Besar tapi kayaknya gini. ya kayaknya gini. Bisa dipahami? Besar. Coba dulu Kak. Oke. Kalau kakak bilang gajah kan kecil, cuman ekspresinya kecil. Kalau kakak bilang semut besar, kayak ini besar ya. Ya, kebalikan. Oke. Gajah Kecil. Kecil. Oke, ulangi lagi. Semut Besar. Tapi kebalikan tadi. Tapi besar. ya besar. Ulang lagi. Semut, Besar. Besar. semut, Besar. semut, Besar. gajah, Kecil. semut, Besar. semut, Besar. semut gajah. Besar. Kecil. Oke. Kakak berharap semoga kita lebih konsentrasi dan untuk kegiatan selanjutnya mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Ingin. Baik, kita masuk sesi kegiatan. Pertama, ada yang ingin yang sukarela menyampaikan masalahnya terlebih dahulu. Silakan Fikri. Oke, Kak, permasalahan saya di sini adalah saya suka terlambat gitu, Kak. Terlambat dalam artiannya baik itu perkuliahan ataupun pergi dalam berkegiatan, dan lebih tepatnya itu ditunda-tunda waktunya gitu, Kak. Oh, Aturannya oke. bisa antar lagi lah. Jadi di semua kegiatan sering gitu. Terlambat. Sering. Fikri? Raffi. Ya, Raffi? Tentang masalah karir yang akan ditempuh setelah tamat ini, Kak. Jadi masih bingung antara melanjutkan ke S2 atau mencari bekerja sesuai dengan profesi. Soalnya orang tua menganjurkan S2, sedangkan saya pribadi masih bingung apakah mau melanjutkan dulu atau mencari profesi sesuai dengan yang kuliah ini. Oke. Itu pernyataan dari Raffi. Kalau Emil? Kalau saya lebih ke ini Kak, saya itu orangnya senang sekali mengerjakan sesuatu ketika sudah deadline. Ya. Misalnya saya diberikan tugas sama dosen saya itu jauh-jauh hari, misalnya H-14 atau bahkan 1 bulan sebelum tugas itu dikumpulkan. Ya. Tapi saya tipikal orang yang saya senang mengerjakan kalau memang sudah H-1. Makanya saya merasa memang itu adalah suatu masalah bagi saya, dan di sini saya ingin mengutarakan kepada kakak dan teman-teman di kelompok. Nisa gimana? Palingan kesulitan membagi waktu aja. Membagi waktu. Oke, dalam kita udah nyampe nih masalah-masalahnya. Nah, sekarang menurut adik-adik semua, masalah apa yang sangat-sangat urgent dan penting banget untuk kita entaskan? Ada yang ingin ngajuin saran masalah siapa yang pengen atau gimana? Opsi Pak, Ya. kalau menurut kami baiknya kakak saja yang menentukan mana yang baiknya dibahas terlebih dahulu. Oke. Karena dari bahasan teman-teman tadi sepertinya masalahnya juga cukup urgent. Opsi juga Kak, menurut saya lebih baik dibahas masalah Raffi, karena kan sebentar lagi dia akan selesai kuliah, jadi dia bisa menentukan pilihan gitu, mana yang akan dia pilih. Ya, sebentar. Gimana Fikri? Saya sepakat dengan Sarah. Oke, kalau sepakat sama masalah yang akan dibahas itu masalah Raffi, Kak Emil setuju masalah Raffi yang akan dibahas. Oke.
Di sini Raffi coba ceritakan gimana sih complicated atau gimana sih ceritanya masalah itu bisa terjadi. Baiklah. Pada saat sekarang ini kan saya sudah berada di penghujung perkuliahan, namanya istilahnya lah. Ya. Sedang mengerjakan skripsi dan segala hal yang berkaitan dengan akhir-akhir perkuliahan. Ya. Lalu saya berpikir ke depannya apakah akan mencari pekerjaan yang sesuai dengan profesi nantinya, atau mengikuti kehendak orang tua untuk melanjutkan kepada jenjang S2. Orang tua itu menyarankan agar saya melanjutkan studi dulu ke jenjang S2 dan baru mencari profesi setelah itu. Namun yang saya rasakan pada saat sekarang ini, untuk di jenjang S1 saja bukan berarti sulit, cuman ada beberapa kendala yang saya hadapi dan menginginkan waktu untuk istirahat terlebih dahulu. Cuman di satu sisi saya tidak enak untuk menolak kehendak dari orang tua, jadi saya memiliki kebingungan di hal tersebut. Oke, dari deskripsi cerita Raffi tadi, apa ada tanggapan dari adik-adik semua mengenai hal tersebut? Ya, pada bisa. Izin bertanya dulu pada Raffi, apakah orang tua di sini itu memaksa untuk lanjut S2 atau menyerahkan semuanya pada Raffi asalkan tanggung jawab dengan pilihannya? Boleh saya jawab? Ya, ya jawab aja. Orang tua itu bilang sebaiknya setelah ini lanjut dulu S2, soalnya S1 sekarang ini sudah ibaratnya terlalu umum. Jadi lapangan pekerjaannya itu persaingannya cukup sulit. Jadi kalau di jenjang S2 mungkin bisa lebih lebih bisa untuk dipilih, dan juga kata orang tua lebih baik daripada pendidikan mereka sendiri. Tapi untuk dipaksakan sepertinya tidak ada, cuman ya kalau bisa ya seperti itu. Oke, ada yang lain yang ingin menyampaikan namanya? Ya. Kalau menurut saya sendiri, sebelumnya saya ingin bertanya kepada saudara Raffi. Pertama, apakah Raffi sudah menyelaraskan kemauan Raffi dengan keinginan orang tua? Maksudnya, apakah sudah pernah mengutarakan bahwa kehendak Raffi sebenarnya ini? Mengutarakan itu belum pernah sih Kak, cuman ya takutnya nanti membuat mereka kecewa dengan pilihan yang saya ambil sendiri. Misalnya saya ingin istirahat dulu maupun tetap mencari profesi sesuai dengan bidang kuliah kita, cuman takutnya membuat mereka kecewa karena tidak sesuai dengan harapan yang mereka tanamkan kepada saya. Kalau dari tanggapan Fikri sendiri gimana nih? Kak, sebelumnya saya ingin bertanya dulu Kak. Raffi jurusannya BK ya. Nah, mungkin pertanyaan seperti ini Kak. Dulu sebelum masuk BK pasti ada target kan? Ada. Nah, targetnya itu kalau saya boleh tahu dulu apa gitu? Karena pertanyaan ini berkaitan dengan nantinya dengan jalan yang akan dipilihnya gitu. Target maksudnya di sini target profesi. Istilahnya begitu. Kan kita ngambil, kalau kuliah kita ngambil jurusan BK, kita mau jadi ini nantinya gitu. Nah, targetnya itu yang saya maksud. Targetnya itu waktu itu sebelum memasuki jurusan BK ini adalah menjadi melihat kebetulan ada famili yang jadi guru BK di sekolah saya dulu. Jadi saya tertarik, soalnya saya benar-benar dirasa dibimbing waktu saya di akhir kelas 3 waktu itu untuk pemilihan karir, benar-benar dirasa dibimbing. Jadi memang suatu yang sangat bermanfaat saya rasakan, dan saya juga ingin menekuninya lebih dalam lagi. Oke, setelah kita dalami masalah yang dialami Fikri, gimana kita bahas tentang Raffi? Gimana kalau kita bahas gimana sih solusi yang tepat agar Raffi itu keluar dari masalahnya? Gitu. Dari Emil dulu bisa mengutarakan gimana solusi yang baik. Gitu. Kalau menurut saya sendiri, ada baiknya Raffi mengutarakan dulu kepada orang tua. Karena bagaimanapun, meskipun orang tua itu punya keinginan dan ingin sekali misalnya anaknya itu S2 atau lanjut pendidikan lain gitu, tapi dalam
hati orang tua tuh pasti dia ingin juga yang terbaik untuk anaknya gitu. Bagaimana mungkin Raffi bisa menuruti keinginan orang tua tapi hatinya berontak. Jadi nantinya ini kan akan jadi inkonsisten antara apa yang dilakukannya dengan apa yang diinginkannya gitu. Kak Maya? Oke Kak, jadi senada dengan yang disampaikan oleh Kak Emil Kak, kalau menurut saya kan tadi punya target ya Raffi ya. Jadi kalau menurut saya kan dalam hidup kita pasti ada punya pilihan, dan setiap pilihan pasti akan ada risikonya. Nah, senada dengan yang disampaikan Kak Emil tadi, coba berikan istilahnya keyakinan kepada orang tua bahwasanya dengan jalan seperti ini saya insya Allah bisa gitu. Nah, jadi dengan memberikan keyakinan tersebut memang kuncinya tergantung di Raffi gitu kan, bagaimana nantinya mengambil keputusannya dan bagaimana memberikan keyakinan kepada orang tua bahwasanya insya Allah ini jalan saya, ini akan saya jalani nantinya. Iya kan? Saran dari Nisa gimana? Ya, senada juga dengan yang disampaikan Raffi dan Kak Emil dan Fikri tadi. Tidak ada salahnya untuk mencoba mengutarakan keinginan pada orang tua, karena nanti orang tua itu kan di mana anaknya akan bahagia juga gitu. Dia juga nggak mau anaknya tertekan gitu. Oke, setelah ini kakak juga ingin bertanya kepada Raffi, gimana perasaan Raffi ketika dalam kondisi ini, kondisi kebingungan antara nanti mencari pekerjaan dengan melanjutkan ke pendidikan. Gimana perasaannya sekarang ini dengan menghadapi masalah tersebut? Perasaannya sekarang ini ya antara bingung, namun juga cemas, tidak bisa menyesuaikan dengan harapan orang tua. Cuman ya mungkin istirahat dulu lah setahun atau beberapa, misalnya setahun lalu baru keluar atau gimana, inginnya seperti itu. Cuman kalau dilihat nanti risikonya buang-buang umur istilahnya. Iya. Dari solusi-solusi yang udah kita paparin tersebut, gimana menurut Raffi bisa Raffi kerjakan dan Raffi laksanakan nggak? Mungkin insya Allah bisa diterima solusi dari rekan-rekan kelompok yang lain. Seperti mengutarakan kembali niat kepada orang tua tersebut, menegaskan bahwasanya memang satu pilihan punya beberapa risiko dan saya harus siap dengan risiko tersebut. Jadi memang menegaskan kembali kepada orang tua tentang keinginan. Jadi diterima semua solusi, ditampung gitu. Kapan Raffi akan melaksanakan poin-poin atau saran dan masukan-masukan dari teman-teman? Akan dilaksanakan itu mungkin sesegera mungkin kalau bisa Kak, soalnya setelah ini juga waktu untuk menyelesaikan skripsi juga semakin sedikit. Jadi segera mungkin kalau bisa nanti dicoba-coba dan bicara dengan orang tua, mungkin berbicara ringan dulu. Setelah itu baru dibicarakan matang. Oke, apakah masih ada yang ingin digali atau dibicarakan lebih lanjut tentang masalah Raffi tadi? Nah, udah pas. Oke, jadi kalau begitu dapat kita pahami solusinya udah diterima dan apa. Selanjutnya gimana pesan dan kesan adik-adik semua mengikuti konseling kelompok ini? Siapa dulu yang mau ngomong? Oke. Kalau saya sendiri merasa kegiatan ini juga sangat bermanfaat, terutama bagi Raffi dan bagi kami semua gitu. Tidak pun kami merasakan masalah yang di Raffi, tapi sedikit banyaknya kami akan mendapatkan, wah kalau misalnya nanti ada yang mengalami seperti ini jalannya. Terus membina relasi baru juga, karena sebelumnya kami kan ada yang belum kenal. Ya. Oke. Selanjutnya ada yang siapa lagi? Silakan Fikri. Kak, kalau kesan saya di dalam kegiatan ini adalah karena saya juga merupakan mahasiswa tingkat akhir gitu ya. Iya. Jadi setidaknya saya juga bisa mendapatkan pemahaman untuk melanjutkan apa langkah selanjutnya yang akan saya ambil setelah saya menyelesaikan perkuliahan nantinya. Kalau pesannya mungkin kepada kita di sini, istilahnya kegiatan ini harapan dari saya memang berlanjut lah gitu Kak.
Oke. Karena tadi juga bukan hanya Raffi saja yang memiliki permasalahan, karena di sini kita tadi mempunyai masalah dan mana tahu nantinya kita bisa memberikan suatu solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Berikan kan? Kalau Nisa gimana? Kegiatannya sangat bermanfaat sekali. Ya alangkah lebih baiknya ada pertemuan lanjutan di nantinya. Oke, kalau hal tersebut gimana nanti kalau pertemuan lanjutan kita ancang waktu yang tepat untuk konseling kelompok berikutnya, gimana? Setuju? Setuju. Baik, terima kasih kepada adik-adik semua yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok saat ini. Jadi terima kasih banyak. Terlebih dan terkurang kakak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.